Film ini diawali dengan sekelompok orang dewasa yang sedang berkumpul di sebuah bar. Mereka merencanakan liburan bersama ke sebuah tempat. Robert mengusulkan, bagaimana jika mereka pergi mendaki ke sebuah gunung di perbatasan antara Swedia dan Norwegia. Saat hendak pulang, Luke ingin mampir ke sebuah toko untuk membeli sesuatu, dan ia ditemani oleh Robert. Di dalam toko, Luke sempat menanyakan kepada Robert apakah ia benar-benar ingin melakukan pendakian itu, dan Robert menjawabnya iya. Saat Luke melihat ke arah kasir, sang kasir nampak babak belur. Rupanya di sana sedang berlangsung sebuah perampokan. Luke perlahan mundur untuk bersembunyi, namun Robert ia tak sempat, dan malah dihampiri si perampok. Saat Robert diminta untuk memberikan cincin kawinnya, ia menolak, dan tanpa diduga salah satu dari perampok menebas Robert hingga tewas. Lalu Luke terbangun dari tidurnya. Rupanya ia bermimpi tentang tragedi yang menimpa dirinya dan Robert pada 6 bulan yang lalu. Sekarang Luke dan 3 temannya merealisasikan keinginan Robert yang ingin mendaki gunung. Setelah beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanannya, dan setibanya di atas gunung, mereka menaruh beberapa benda milik Robert di atas tumpukan batu. Bagaimanapun yang sudah terjadi biarlah berlalu, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengenang tentangnya. Hutch rasa Robert akan sangat menyukai tempat itu, dan menurut Luke, liburan mereka sangatlah kacau setelah insiden itu. Serta mungkin pendakian ini akan menjadi yang terakhir untuknya. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dikarenakan lengah, Doom terpeleset hingga membuat kakinya keseleo. Jarak mereka ke pondok sekitar 14 jam, sementara itu kaki Doom mengalami cedera. Hutch mencoba melihat peta dan mencari jalur pintas, namun yang ada mereka harus melewati hutan. Luke pun berpendapat untuk meninggalkan Phil dan Doom di sana, sementara ia dan Luke akan mencari bantuan. Namun usulannya ditolak oleh Doom, dan Doom merasa masih bisa berjalan dan jika ada rute lain yang lebih cepat, maka itu lebih baik. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan rute yang tidak biasa. Sambil bercengkrama, 4 sekawan ini memasuki hutan. Dan sesekali mereka mengabadikan momen itu dengan bersuap foto. Dikarenakan lapar, mereka membicarakan tentang makanan yang jika ada di sana mungkin akan terasa lebih nikmat. Tiba-tiba langkah mereka terhenti setelah melihat sosok bangkai rusa yang digantung di atas pohon, yang sudah pasti ada seseorang yang menempatkannya di sana. Serta darahnya pun masih keluar, itu berarti kejadiannya masih baru dan mereka harus segera bergegas pergi. Hari pun mulai gelap, dan hujan pun turun. Tanpa sengaja, Luke melihat sebuah tanda di batang pohon, dan mereka juga menemukan sebuah rumah. Karena kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, mereka memutuskan untuk bermalam di rumah itu. Di sisi lain, Luke mendengar sesuatu yang entah apa. Untuk memastikannya, Luke mengintip keluar lewat celah pintu. Sementara yang lain melihat-lihat isi ruangannya. Saat Phil akan mengecek lantai atas, ia dikagetkan oleh sebuah patung jerami tanpa kepala, dan Phil rasa patung itu sebuah sihir. Banyak tanda yang mereka temukan seperti yang ada di batang pohon, dan mereka rasa mungkin ada sekelompok orang yang bersekutu atau menyembah dewa semacam tradisi Nordik. Luke berpendapat bagaimana jika besok mereka kembali ke jalur saat mereka datang, namun Hutch rasa itu hanya akan menambah perjalanan 1 hari lagi. Hutch menenangkan teman-temannya kalau mereka masih punya perbekalan serta peta dan kompas. Lalu mereka pun memutuskan untuk segera istirahat. Luke terbangun karena cahaya yang menyilaukan matanya. Ia pun keluar dan entah bermimpi atau apa, Luke berada di minimarket waktu itu. Rupanya benar, ia sedang bermimpi, dan Luke terbangun dengan luka di dadanya. Hutch juga bermimpi buruk sampai-sampai ia kencing di celana, begitupun dengan Doom yang terus meneriakkan istrinya. Yang lebih parah lagi, Phil telanjang bulat dan berada di ruangan dengan patung jerami tanpa kepala. Setelah kejadian itu, mereka bergegas mengemasi barang-barang mereka, dan teror sebenarnya baru saja dimulai. Di setiap pohon yang ada di sekitar rumah itu dipenuhi dengan tanda-tanda aneh yang mungkin itu adalah sebuah peringatan. Doom yang keras kepala, ia memutuskan memimpin perjalanan dengan arah yang melenceng dari seharusnya. Dengan terpaksa, Luke dan Hutch pun harus mengikuti kemauan Doom.
Phil membahas tentang kejadian semalam. Kenapa semua itu bisa terjadi, dan Hutch rasa kejadian semalam hanyalah mimpi buruk, dikarenakan mereka sedang ketakutan. Phil rasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Meskipun demikian, Hutch tidak ingin membahasnya lagi. Lalu Dom menemukan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Kemungkinan mereka akan menuju ke suatu tempat. Setelah diikuti, mereka malah kembali ke rumah itu. Dikarenakan kakinya terasa sakit, Dom meminta waktu sejenak untuk beristirahat. Namun Hutch meminta untuk menahan rasa sakitnya. Sementara itu, Luke berinisiatif akan naik ke atas bukit dan melihat ada apa di sana. Sesampainya di atas, Luke hanya menemukan hamparan pohon. Dan ia pun bersandar lalu merenung. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Dengan segera, Luke menghampiri temannya dan memberitahukan apa yang baru saja ia lihat. Luke tidak ingin menakuti teman-temannya, namun ada yang aneh dengan hutan itu, dan Luke pun menunjukkan duka yang ia dapat saat ia terbangun. Dom merasa Luke hanya mengada-ada dan luka itu bisa saja ia buat sendiri. Dom juga mengatakan mereka takkan berada di sana jika bukan ulah Luke. Dom malah menyalahkan Luke atas insiden waktu itu, di mana nyalinya saat Luke bersama Robert. Luke menjawab bahwa Dom tidak paham situasinya, dan perdebatan di antara mereka tidak bisa dihindari. Mereka bertengkar dalam situasi yang tak seharusnya. Lalu Luke memutuskan untuk pergi sendirian, tetapi ia diikuti oleh teman-temannya. Dalam perjalanan, mereka kembali menemukan sesuatu. Saat dicek, rupanya itu adalah sebuah tenda dan beberapa barang di dalamnya. Bukan hanya itu, ada sebuah kartu kredit dengan kadaluarsa tahun 1984. Dan mereka mulai terlihat panik bagaimana bisa seseorang meninggalkan tenda dan juga sepatu di dalam hutan. Tetapi Hutch berusaha menenangkan teman-temannya. Hari pun mulai gelap. Setelah melihat kondisi Dom dan Phil yang memburuk, Hutch berpendapat bagaimana jika Luke pergi mencari bantuan, karena dirinya lah yang paling kuat. Sementara itu, Hutch akan tinggal bersama kedua temannya. How you doing? Setelah itu, saat sedang berada di dalam tenda, Luke mendengar sesuatu yang datang. Dengan memberanikan diri, Luke mengintipnya keluar tenda. Lagi-lagi Luke terkena genjutsu yang sama, dan ia pun terbangun dari tidurnya karena mendengar teriakan Phil. Rupanya ada sesuatu yang menyerang Hutch dan ia dibawa olehnya. Luke yang mendengar teriakannya mencoba mengikuti asal suara itu. Karena dirasa terlalu jauh dari tenda, Dom menyarankan untuk segera kembali jika tidak mereka akan tersesat. Rupanya mereka telah tersesat dari tenda dan kini mereka harus bertahan hidup hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. Dalam perjalanannya mereka menemukan tubuh Hutch yang terkoyak dan digantung di antara ranting. Mereka rasa makhluk itulah yang melakukannya dan mereka harus segera bergegas pergi. We should say something. We need to go. Selain itu, mereka mengalami mimpi buruk bersama saat berada di rumah itu. Mungkin itu semua karena ulah si makhluk, dan kini makhluk itu membuntuti mereka. Luke menceritakan bahwa ia melihat wujudnya saat berada di bukit, dan si makhluk itu bertubuh besar. Luke mengingatkan teman-temannya bahwa makhluk itu hanya sendiri, sementara mereka bertiga. Mereka pun tiba di sebuah sungai kecil yang kering, dan di sana ada jejak kaki, entah kaki apa. Oh my God. Saat melanjutkan perjalanan, Phil sempat terperosok karena kelelahan, dan mereka pun tiba di atas bukit. Look. Kini Luke melihat ujung dari hutan itu bersamaan dengan datangnya malam. Luke juga melihat ada sebuah pemukiman. Luke pun menghampiri teman-temannya, dan tanpa diduga si monster menangkap Phil. Setelah tersadar, ia mengambil senter dan mencari Dom. Dan Dom sedang bersembunyi di balik pohon. Dom merasa sangat ketakutan, namun Luke menenangkannya bahwa ia takkan meninggalkan Dom. Dalam hitungan ketiga, Luke mengisyaratkan Dom harus berlari. Dengan tertatih-tatih, mereka tiba di suatu tempat dengan banyak obor, serta di sana juga ada jasad Phil yang digantung.
Mereka pun memasuki sebuah rumah, tapi sekarang rumah itu ada penghuninya. Lalu Luke dan Doom dibuat tak sadarkan diri. Saat terbangun, tangan mereka sudah diikat. Karena mendengar suara gaduh di luar, Luke mencoba mengintip lewat sebuah celah. Di sana nampak orang-orang sedang membuat sesuatu. Dirasa dalam bahaya, Doom memiliki ide untuk memecahkan botol agar mereka bisa membuka ikatannya. Luke berusaha menggapai botol itu, namun tiba-tiba datang beberapa orang. Dan seorang nenek menghampiri Luke. Ia memberikannya minum serta memeriksa luka yang ada di dadanya. Rupanya sang nenek juga memiliki bekas luka yang sama. Saat giliran Doom, ia malah dibawa oleh mereka. Lalu datanglah seorang wanita memberitahukan Luke bahwa mereka sedang menyiapkan persembahan. Setelah itu, Doom datang kembali dengan kondisi tubuh yang babak belur. Dengan wajahnya yang penuh lebam, Doom menceritakan tentang mimpinya waktu itu, bahwa ia melihat orang-orang itu menjadikannya persembahan, dan Doom melihat istrinya datang menghampirinya. Lalu Luke akan terbebas, ia akan membakar habis tempat itu. Hingga tiba saatnya, Doom dibawa dan diikat di sebuah tiang. Di sisi lain, Luke berusaha membuka ikatannya. Malam pun tiba, suara auman mulai terdengar. Seketika orang-orang itu berlutut, lalu muncul seorang wanita dan ia adalah istri Doom yang rupanya ia hanyalah sebuah jelmaan dari si monster. Doom pun harus meregang nyawa di tangannya. Setelah persembahan selesai, Luke dihampiri si wanita dan Luke bertanya, "Makhluk apakah itu?" Si wanita menjawabnya, bahwa makhluk itu adalah dewa kuno, anak haram dari Loki. Dan mereka pun tunduk kepadanya sehingga mereka bisa hidup di tempat itu. Dan jika Luke ingin hidup, ia juga harus tunduk kepadanya. Si Luke ini terpilih karena rasa sakitnya yang sangat besar, namun Luke menolak untuk melakukannya. Saat ada kesempatan, Luke menyelinap keluar dan naik ke lantai atas. Di dalam sebuah ruangan terdengar riuh suara orang. Pas saat Luke masuk, suaranya tiba-tiba berhenti, dan di sana hanya terdapat mayat-mayat yang sudah kering. Rupanya mayat-mayat itu hidup. Tanpa pikir panjang, Luke langsung membakar mereka. Orang-orang menjadi panik dan sang monster datang menghampiri mereka. Luke langsung membawa senapan serta mendengar suara gaduh di luar sana. Monster itu naik ke atas rumah dan membunuh pengikutnya. Luke berhasil keluar dan ia melihat wujud sang monster yang berbentuk seperti rusa. Luke sempat menembaknya dan itu malah membuatnya marah. Lalu Luke berusaha menghindarinya hingga akhirnya ia berhasil ditangkap oleh si monster. Sang monster seperti menyuruh Luke untuk berlutut dan saat ada kesempatan Luke menancapkan kapak di kepalanya. Lalu ia berlari dan keluar dari hutan itu. Sepertinya sang monster tidak bisa keluar dari wilayahnya, karena ia nampak enggan menghampiri Luke. Dengan terpincang-pincang, Luke pun terbebas dari teror yang menewaskan teman-temannya, dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.